Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita taufik serta hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kendala apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh barokah ini. Di sini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas individu yang telah kami kerjakan. Dan saya, Inovatin Sinta Astarina, selaku moderator ingin memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu Anissa Widianingrum, Taskia Al-Zahra, Suci Emalia Yusro, Rosita Rifaliati Sabrina, dan Nadila Alvina. Baik, langsung saja menuju presentator pertama yaitu Suci Emalia Yusro. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya, Suci Emalia Yusro dengan yang belakang 033 dari kelas B, akan mempresentasikan hasil infografis yang telah saya buat dengan judul Chroma Key in Fashion Style, di mana terjadinya transformasi digital di dunia fashion dan juga panggung musik. Dari sudut pandang infografis ini, dapat kita lihat bahwa tujuan dibuatnya infografis ataupun poster chroma key in fashion style yaitu menunjukkan bahwa teknologi chroma key menjadi inovasi baru dalam dunia fashion dan juga musik yang memungkinkan perubahan tampilan busana secara digital sehingga dapat menciptakan gaya tanpa batas, lebih efisien, kreatif, dan juga ramah lingkungan. Sebelum membahas lebih dalam, tentunya kita harus mengetahui apa arti dari chroma key itu sendiri. Chroma key adalah sebuah teknik visual yang mengganti latar belakang warna tertentu, pada umumnya berupa warna hijau ataupun warna biru, dengan penggunaan gambar atau video lain yang menggunakan software digital. Dalam konteks fashion dan juga konser ataupun panggung musik, chroma key digunakan agar kostum dapat berubah warna atau pola sesuai dengan pencahayaan serta visual panggung. Jadi, transformasi digital chroma key ini memperkenalkan cara baru dalam menampilkan busana, bukan lagi hanya sekedar kain dan warna fisik, akan tetapi juga efek visual dinamis yang bisa disesuaikan dengan tema ataupun mood sebuah pertunjukan. Keunggulan chroma key. Pada poin pertama, keunggulan chroma key yaitu tentunya memiliki kreativitas tanpa batas. Dengan penggunaan teknik ini, satu outfit bisa memiliki berbagai tampilan, sehingga membuka peluang baru bagi seorang desainer, artis, dan juga kreator digital untuk eksperimen secara bebas. Yang kedua, tentunya dapat menghemat ruang dan juga biaya, yaitu mengurangi kebutuhan produksi pakaian berlebih, yang artinya kebutuhan produksi ini menjadi lebih ramah lingkungan, serta menghemat biaya dan juga waktu untuk pergantian sebuah kostum yang digunakan oleh seorang pemakainya. Yang ketiga yaitu keunggulan chroma key tentunya cocok untuk dijadikan sebuah konten digital. Idealnya sebuah foto, video, ataupun live streaming. Di mana pada keunggulan ini menyatukan dua dunia yaitu fashion dan juga digital. Sehingga menjadi sebuah satu pengalaman yang lebih imersif dan juga futuristik. Manfaat teknologi chroma key. Yang pertama, yaitu inovatif, di mana menggabungkan seni dan juga teknologi visual. Yang kedua, kreatif, yaitu membuat kostum yang dinamis tanpa perlu mengganti busana secara fisik. Yang ketiga, yaitu busana yang ramah lingkungan, yaitu mengurangi limbah fashion dari produksi pakaian yang berlebih. Yang ketiga, yang keempat, yaitu poin yang paling penting tentunya
dengan penggunaan chroma key dalam fashion style menjadi penambahan estetis atau estetika sehingga meningkatkan tampilan panggung jadi lebih hidup ataupun memukai. Selanjutnya, bentuk atau contoh penerapan di dunia fashion dan juga musik. Dapat dilihat dari infografis ini bahwa terdapat foto ataupun gambar seorang penyanyi asal Amerika Serikat, yaitu Taylor Swift, yang terlihat cantik dan juga memukau, menggunakan crop top yang berkilau dan juga rope skater. Di mana dari busana ini tentunya memiliki bahan yang didukung dengan penggunaan teknologi chroma key yang dapat berubah warna berdasarkan pencahayaan dan juga sudut kamera. Pada visual ini tentunya juga didukung dengan adanya pemetaan proyeksi, yaitu proyektor yang menyorot ke busana sehingga menciptakan efek visual yang selalu berubah sesuai tema lagu yang diinginkan oleh penyanyi tersebut. Selain itu, terdapat juga contoh penerapan dalam fashion show, yaitu Richard Quinn Diesel Runway, serta film ataupun video musik dengan penggunaan kostum neon ataupun warna-warna yang mencolok sehingga memberikan efek visual futuristik dan kain virtual real time. Jadi, kesimpulan yang dapat kita lihat dari infografis ini kesemuanya yaitu chroma key dalam fashion style tentu menjadi sebuah simbol ataupun menjadi sebuah bukti bahwa teknologi dapat menjadi media baru untuk berekspresi dalam fashion, di mana pada busana ini menghadirkan kreativitas tanpa batas dan gaya masa depan yang berkelanjutan, sehingga membuat dunia fashion dan hiburan semakin imersif, adaptif, dan juga artistik. Kemudian dengan adanya teknik ini tentunya dapat memberikan ruang luas bagi kreativitas dan berkelanjutan, di mana pada masa akan mendatang, fashion bukan hanya mempelajari tentang kain, akan tetapi juga tentang kode serta cahaya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam berucap, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu presentator selanjutnya yaitu Nadila Alvina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Nadila Alvina dengan NIM 035. Infografis aksesoris dalam dunia fashion. 1. Aksesoris kepala. Contohnya, topi, bando, hijab pin, hair clip yang berfungsi melindungi kepala sekaligus menambah kesan gaya pada tampilan. 2. Aksesoris leher. Contohnya, kalung, shawl, dan choker yang berfungsi memberikan sentuhan elegan dan menonjolkan area leher serta wajah. 3. Aksesoris badan. Contohnya, sabuk atau belt, bros berfungsi membentuk siluet tubuh dan menambah aksen pada busana. Yang keempat, aksesoris tangan. Contohnya, gelang, cincin, dan jam tangan yang berfungsi menunjukkan karakter gaya personal dan memberikan detail menarik. Yang kelima, aksesoris kaki. Contohnya, sepatu, kaos kaki, dan gelang kaki yang berfungsi untuk melengkapi penampilan dari atas sampai bawah dan menambah kenyamanan. Yang keenam, ada tas dan dompet. Contohnya, handbag, sling bag, atau clutch yang berfungsi memiliki fungsi praktis sekaligus memperkuat gaya busana. Fungsi aksesoris dalam fashion. 1. Menambah keindahan visual atau estetika. 2. Menunjukkan identitas dan karakter pribadi. 3. Menyempurnakan komposisi busana. 4. Memberi fungsi praktis, misalnya jam, tas, dan kacamata. Tips memilih aksesoris. 1. Sesuaikan dengan tema busana. 2. Pilih warna yang serasi atau kontras elegan. 3. Gunakan secukupnya agar tidak berlebihan. 4. Pilih bahan yang nyaman dan berkualitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lalu presentator selanjutnya yaitu Anissa Widyaningrum. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Anissa Widyaningrum dengan NIM akhir 039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil infografis yang telah saya buat dengan judul Garis
Dari serat ke kain, proses pembuatan tenun ulap doyo, menelusuri perjalanan serat alami, daun doyo menjadi kain khas suku Dayak Benua di Kalimantan Timur. Poin pertama, apa itu ulap doyo? Ulap doyo itu merupakan kain tenun ikat khas suku Dayak Benua di Kalimantan Timur yang terbuat dari serat daun doyo. Ulap doyo bukan sekedar kain, tapi simbol identitas dan nilai budaya Dayak Benua. Semua prosesnya dikerjakan dengan tangan oleh perempuan pengrajin di Desa Tanjung Isui. Proses pembuatan ulap doyo. Pembuatan ulap doyo ini terdiri dari 7 langkah. Pertama itu pengambilan daun doyo, pengeringan, pemintalan serat, pewarnaan alami, pengeringan benang, menenun tradisional, dan finishing. Poin data produksi lokal. Dari data yang sudah ditampilkan, tenun ulap doyo itu bagian dari kurang lebih 2.180 UMKM kerajinan di Kalimantan Timur dengan 68% pelakunya adalah pengrajin perempuan. Tenun ulap doyo merupakan bagian penting dari ekonomi lokal dan produksinya berkontribusi pada sektor UMKM di Kalimantan Timur. Nilai dan keberlanjutan. Selain indah, tenun ulap doyo juga menjadi contoh ekonomi hijau karena seluruh prosesnya berbasis alam dan berkelanjutan. Kemudian masuk ke poin tantangan, di mana tantangan produksi yang dihadapi oleh kain tenun ini yaitu ketersediaan bahan doyo menurun, 2 waktu pembuatan yang lama, 3 regenerasi penenun muda masih rendah. Dari tantangan ini ada juga muncul upaya dan inovasi yaitu pelatihan pewarnaan alami modern, kolaborasi desain, digitalisasi promosi, dan pengembangan produk ready to wear. Dengan pelatihan dan promosi digital, para pengrajin kini mulai dikenal lebih luas. Bahkan ulap doyo sudah tampil di ajang fashion modern. Oke, dari sini kita dapat simpulkan, dari serat alam hingga menjadi karya seni tekstil, ulap doyo membuktikan bahwa tradisi dan inovasi bisa berjalan beriringan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Presentator selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Inovatin Sita Astarina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil infografis yang berjudul Teknik Upcycle pada Limbah Ceker Ayam melahirkan produk fashion yang bernilai ekonomi dan mendukung prinsip desain sustainable. Infografis ini membahas tentang inovasi unik dari seorang pemuda asal Bandung bernama Nurman Faryeka Ramadhani yang berhasil mengubah kulit ceker ayam yang biasanya dianggap sebagai limbah menjadi bahan baku sepatu bernilai tinggi. Karya inovatif ini dikenal dengan nama Hirka, yang berasal dari bahasa Turki dan berarti dicintai. Nama ini dipilih karena terinspirasi dari semangat seorang pemuda Turki yang penuh dedikasi dan juga melambangkan cinta terhadap alam serta karya anak bangsa. Awalnya, ide ini muncul ketika Nurman membaca jurnal milik ayahnya, lalu terinspirasi untuk melakukan riset tentang kulit ceker ayam. Ia kemudian bekerja sama dengan sentra pengrajin sepatu di Cibaduyut, Bandung, serta beberapa mitra pengolahan kulit untuk mengembangkan teknik upcycle, yaitu teknik mengubah barang bekas menjadi produk baru tanpa menghancurkan bentuk aslinya. Dalam prosesnya, kulit ceker ayam diolah sedemikian rupa hingga memiliki tekstur yang menyerupai kulit reptil seperti ular atau buaya, sehingga terlihat eksklusif dan menarik. Hasil akhirnya berupa sepatu dengan tekstur unik, ramah lingkungan, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kalau kita lihat dari sisi lingkungan, inovasi ini membantu mengurangi limbah organik yang biasanya terbuang percuma dari industri makanan. Sedangkan dari sisi ekonomi, hal ini menciptakan peluang baru bagi pengrajin lokal yang sebelumnya hanya bergantung pada kulit eksotik yang mahal dan terbatas. Proses pengembangan Hirka ini dimulai sejak tahun 2015 dan resmi diperkenalkan ke publik pada tahun 2017.
Berkat ketekunan dan inovasinya, Nurman berhasil meraih 1 Indonesia Awards tahun 2019 sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya terhadap lingkungan dan industri kreatif Indonesia. Selain itu, dalam infografis ini, saya juga menjelaskan perbedaan antara recycle dan upcycle. Recycle berarti mendaur ulang barang bekas dengan cara menghancurkan bahan dasarnya dulu, baru dibentuk kembali menjadi produk baru. Sedangkan upcycle lebih menekankan pada transformasi langsung dari barang bekas menjadi produk baru tanpa menghancurkan bentuk awalnya. Jikalau recycle itu bisa menjadi barang yang lebih tinggi dan bisa menjadi barang yang bernilai lebih rendah. Sedangkan upcycle itu pasti menjadi barang yang bernilai lebih tinggi. Dengan demikian, teknik upcycle seperti yang dilakukan Nurman ini menjadi contoh nyata dari konsep sustainable fashion, yaitu mode yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, melalui karya Rika ini, kita bisa belajar bahwa limbah bukan selalu sampah, tetapi bisa menjadi sumber informasi dan inovasi dan peluang ekonomi baru jika kita mampu berpikir kreatif. Inovasi ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan dan keindahan bisa berjalan beriringan, serta membuktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Taskia Azhara. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taskia Zahra Cahaya Kuswanto dengan NIM akhir 049. Di sini saya akan menjelaskan infografis saya yang berjudul Etika dalam Berbusana. Kalau dengar kata fashion, biasanya yang terbayang itu gaya dan tren. Padahal fashion bukan cuma soal penampilan luar saja, tapi juga tentang bagaimana kita berpakaian dengan sopan dan sesuai tempat. Prinsip etika berbusana berarti memilih pakaian yang bersih, rapi, sopan, serasi, dan menunjukkan rasa hormat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, pakaian di sekolah tentu berbeda dengan pakaian saat kita sedang bersantai. Kita bebas bergaya, tapi tetap harus tahu batas agar tetap pantas. Selain itu, di Indonesia ini kita punya banyak sekali budaya dan norma. Jadi penting banget menyesuaikan cara berpakaian di tengah situasi. Datang ke acara resmi tentu butuh pakaian yang lebih sopan dibanding saat kita bersantai. Lewat cara berpakaian, kita juga bisa menunjukkan kepribadian dan karakter. Orang yang berpakaian rapi biasanya terlihat percaya diri dan menghargai dirinya sendiri. Contohnya, misal pria mengenakan kemeja berkerah, celana panjang, sepatu tertutup, dan dasi jika acara formal. Dan wanita memakai blus atau kemeja, rok atau celana panjang, blazer jika perlu, sepatu tertutup atau hak rendah atau sedang. Orang yang berpakaian rapi, jadi berpakaian dengan etika bukan soal harga atau tren, tapi tentang sikap dan kesadaran diri. Kesimpulannya, yang perlu dihindari, pakaian yang terlalu seksi atau terbuka, pakaian terlalu ketat, pakaian dengan branding berlebihan, pakaian yang mengganggu mobilitas, sandal atau sepatu yang santai, bukan sepatu tertutup. Pakaian dalam yang terlihat itu sangat bukan etika berbusana yang baik. Jadi kesimpulannya, berpakaian itu bukan hanya untuk tampil menarik, tapi juga mencerminkan rasa hormat dan kepribadian kita. Kalau kita bisa menjaga etika dalam berbusana, kita akan terlihat baik luar dan dalam. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Lalu presentator terakhir yaitu Rosita Rivaliati Sabrina, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosita Rivaldiat Sabrina, NIM 061.
Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang infografis tips mencari karir yang sukses di bidang fashion. Apa sih arti dari karir yang sukses di bidang fashion itu? Adalah mencapai puncak dalam profesi terkait mode, yang berarti menjadi desainer terkenal, fashion planner yang membangun bisnis sukses, atau profesional lainnya yang memiliki keahlian khusus seperti jurnalis atau stylist. Di sini ada beberapa tips. Yang pertama yaitu izinkan dirimu untuk gagal, yang artinya menerima bahwa kegagalan adalah bagian normal dan tidak dapat dihindari dari proses menuju kesuksesan. Ini adalah sikap untuk berani mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman dan tidak takut untuk membuat kesalahan. Karena dari kegagalan itulah seseorang bisa belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Yang kedua, dapatkan pengalaman praktis. Contohnya seperti magang. Cara yang fantastis untuk mendapatkan pengalaman yaitu kerja langsung di industri pilihan Anda. Banyak program magang yang tersedia secara paruh waktu atau penuh waktu, baik berbayar maupun tidak. Yang ketiga, ramah terhadap rekan kerja atau teman, artinya menunjukkan sikap positif, sopan, dan menghargai dalam setiap interaksi di tempat kerja. Ini mencakup bersikap terbuka, menjadi pendengar yang baik, saling membantu, menghormati perbedaan, dan menjaga etika profesional. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Yang keempat, bangun jaringan profesional seperti pemanfaatan sosmed, mencari mentor, dan menghadiri acara industri. Yang kelima, kuasai dasar-dasar. Untuk menguasai dasar-dasar fashion, pelajari prinsip desain seperti warna dan proporsi, kuasai keterampilan teknis seperti menjahit dan membuat sketsa, serta pahami industri fashion secara umum. Yang keenam, pelajari sisi bisnis dunia fashion adalah kombinasi kreativitas dan strategi komersial untuk menghasilkan keuntungan, mulai dari desain produk, produksi, hingga pemasarannya. Bisnis ini bergerak berdasarkan perubahan tren dan kebutuhan konsumen, sehingga membutuhkan pemahaman mendalam tentang tren pasar, riset audiens, serta strategi penjualan yang efektif, termasuk branding dan promosi. Yang ketujuh, sering melakukan brainstorming, seperti proses ini melibatkan berbagai macam pemikiran tanpa langsung dihakimi atau dikritik, sehingga mendorong pemikiran yang divergen dan dapat menghasilkan solusi inovatif. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari salah dan lupa. Billahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.